Saudara-saudara, kita akan bahas lagi satu topik yang sangat penting di pertemuan kali ini, yaitu tentang doa Bapa kami, doa yang sempurna. Oke, pendahuluan. Ingatan saya melayang ke tahun-tahun yang silam, ketika saya masih bergabung dalam kegiatan Mudika. Dalam kegiatan Mudika waktu itu kelihatan tak banyak orang yang dekat yang dengan sukacita mau menawarkan diri untuk memimpin doa. Kebanyakan harus ditanya dahulu dan jawabnya tak jarang seperti ini. Kamu saja, aku masih belum berani. Semoga saja tidak demikian keadaannya sekarang. Setelah semakin banyak kegiatan di paroki yang melibatkan perkembangan spiritualitas umat, termasuk para Mudika dan OMK, harus diakui kita semua harus menyadari bahwa doa adalah nafas iman, dan karenanya kita harus menjadikan doa sebagai bagian terpenting dalam kehidupan kita. Maka sekarang pertanyaan yang sering muncul di benak kita adalah, jadi bagaimana seharusnya kita berdoa? Nah, kita tak perlu berkecil hati, karena ternyata para rasul dan pernah bertanya hal ini kepada Kristus. Tuhan, ajarlah kami berdoa, Lukas 11:1. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada para muridnya sebuah doa yang terindah, doa Bapa kami. Namun sayangnya, karena mungkin kita terlalu menghafalnya di kepala, maka malah perkataannya tidak turun sampai ke hati. Doa yang sempurna yang harus didukung sikap batin. Doa Bapa kami merupakan salah satu warisan yang paling berharga yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Melalui doa ini kita diajak oleh Kristus untuk menganggil Allah sebagai Bapa, sebab kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan doa ini mengandung 7 permohonan yang terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, untuk memuliakan Tuhan, 6, 9, 10. Sedangkan bagian kedua untuk kebutuhan kita berdoa. Doa ini mengandung pujian, penyembahan kepada Allah, penyerahan diri kita kepadanya, pertobatan dan permohonan. Namun, betapapun indahnya suatu doa, yang terpenting adalah bagaimana kita meresapkannya, sehingga kata-kata yang diucapkan bukan hanya sekedar hafalan, tetapi sungguh-sungguh yang keluar dari hati. Santa Teresa dari Avila memberikan satu tips yang sangat berharga. Arahkanlah matamu ke dalam batin dan lihatlah di dalam dirimu. Engkau akan menemukan Tuhanmu. Maka sebelum kita mengucapkan doa apapun, kita harus mempersiapkan batin terlebih dahulu, supaya kita sadar bahwa kepada siapa kita akan mengajukan doa kita dan betapa maha besar, maha kasihnya dia, sehingga kita akan mendapatkan diri kita dengan layak. Sepantasnya kita menyadari betapa kecil, lemah dan berdosanya kita, namun juga betapa besarnya kasih yang dikasihi oleh Tuhan, oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Doa Bapa kami berdasarkan Matius 6, 9-13. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa kami. Bapa atau Abba dalam bahasa Aramaik adalah panggilan erat seorang anak kepada ayahnya. Oleh kasihnya kepada kita, Yesus mengizinkan kita memanggil Allah sebagai Bapa kita, karena Yesus mengangkat kita menjadi saudara-saudara angkatnya. Ya, setiap kita mengucapkan kata Bapa, selayaknya kita mengingat bahwa kita ini telah diangkat oleh Allah Bapa menjadi anak-anaknya oleh jasa Kristus Tuhan kita. Allah yang begitu agung dan mulia, Ia yang begitu besar dan berkuasa, dapat kita panggil sebagai Bapa.
Santa Teresa d'Avila pernah mengatakan bahwa dalam kesehariannya saat merenungkan doa Bapa kami ini tak jarang. Ia hanya berhenti pada kata Bapa saja. Dan Tuhan sudah berkenan memberikan karunia sukacita kontemplatif yang tak terkira. Mari kita belajar dari Santa Teresa bahwa saat kita mengucap kata Bapa, kita sungguh meresapkannya dalam hati kita. Ya, kita manusia yang lemah ini boleh memanggil Bapa, dia Bapa, karena kasihnya yang tak terbatas pada kita. Saat kita katakan Bapa, resapkanlah bahwa kita berada dalam kehadirat Allah yang maha mulia, namun juga maha pengasih. Ia yang lebih dahulu rindu kepada kita, sehingga kita diberikan kerinduan untuk berdoa dan memanggil namanya. Bapa kami, perkataan kami di sini mengingatkan kita bahwa kita dapat memanggil Allah sebagai Bapa karena Kristus. Alangkah baiknya kita dalam mengucap doa ini, kita membayangkan bahwa kita berada di antara para rasul pada saat pertama kali Yesus mengajarkan doa ini kepada mereka. Bayangkan bahwa kita memandang Kristus yang mengajar kita untuk memanggil Allah sebagai Bapa kami. Karena Kristus tidak hanya mengangkat saya saja menjadi saudara angkatnya, tapi juga orang-orang lain dipilihnya, yaitu anggota-anggota gereja. Oleh karena itu doa Bapa kami ini merupakan doa gereja, doa yang dituju kepada Allah Bapa yang mengajar kita semua menjadi anak-anaknya. Dan mari kita renungkan juga betapa besar harga yang harus dibayar oleh Kristus, Sang Putra, untuk mengangkat kita semua untuk menjadi anggota keluarga Allah. Sebab di kayu saliblah Kristus telah menumpahkan darahnya dan darah perjanjian baru dan kekal, sehingga darah itulah yang mengikat kita semua menjadi satu saudara yang di surga. Ya, kita semua mempunyai seorang Bapa di surga yang mengasihi kita sedemikian rupa sehingga tak menyayangkan kita anaknya sendiri untuk wafat bagi kita, supaya dosa-dosa kita diampuni dan kita dapat mengambil bagian dalam kehidupan ilahinya. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ini merupakan kerinduan kita agar semua banyak orang dapat mengenal Allah yang mulia dan kudus. Dan ini juga seharusnya disertai dengan keinginan kita untuk dipakai Allah sebagai alatnya untuk memuliakan namanya. Dimuliakanlah namamu, ya Tuhan, datanglah dalam keluargaku, pekerjaanku, perkataanku, segala sikapku. Jadilah engkau raja dalam rumahku, pekerjaanku, studiku, dalam pikiranku dan perbuatanku. Ini mengingatkan kita agar kita jangan mencari dan mengejar kemuliaan diri sendiri dalam segala sesuatu. Karena segala sesuatu yang ada pada diri kita sungguhnya adalah milik Tuhan dan harus kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan agar setiap keputusan dan tindakan yang kita ambil, kita dapat menomor satukan Tuhan. Kiranya keputusan tindakan apa yang terbaik bisa dilakukan untuk lebih memuliakan Tuhan. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Ketaatan dan penyerahan diri kita kepada kehendak orang lain mensyaratkan kerendahan hati. Demikian pula penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Sering manusia berkeras dalam memohon sesuatu kepada Allah. Namun di sini kita melihat Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita untuk berserah kepada Allah Bapa. Sebab Bapa yang Maha Pengasih mengetahui apa yang kita butuhkan dan apa yang terbaik bagi kita. Bukan saja untuk hidup kita di dunia, tetapi untuk hidup kita yang ilahi di surga kelak. Ungkapan penyerahan diri yang total ini mengingat kita akan doa Yesus di Taman Getsemani. Tetapi bukanlah kehendakku melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Karena ketaatan Yesus pada kehendak Bapa inilah, maka ia menggenapi rencana keselamatan Allah Bapa dengan wafatnya di salib dan kebangkitannya. Semoga kita pun bisa taat kepada Allah sehingga kita dapat mengambil bagian dalam rencana keselamatan Allah bagi umat manusia. Berilah kami rezeki pada hari ini. Yesus
sangat mengasihi kita dan peduli terhadap kita, sehingga ia mengajak kepada kita permohonan ini. Ia mengingatkan kepada kita bahwa rezeki dan nafkah kita, our daily bread, adalah berkat dari Tuhan. Tuhanlah yang mengizinkan kita mendapatkan rezeki hari ini, memiliki kesehatan dan kehidupan sampai saat ini, sehingga dapat menikmati rezeki yang Tuhan berikan. Berilah padaku rezeki pada hari ini, ya Tuhan, dan ingatkanlah aku bahwa semua rezeki yang kuterima adalah semata-mata berkat-Mu dan bukan milikku sendiri. Maka kita pun harus teringat pada orang lain, terutama mereka yang berkekurangan, agar mereka beroleh berkat Tuhan. Selanjutnya, para bapak gereja terutama Santo Agustinus mengaitkan our daily bread dengan Ekaristi yang menjadi berkat rezeki rohani kita. Ini mengingatkan kepada kita agar kita tidak semata-mata mencari rezeki duniawi, tetapi berkat rohani. Bagi kita, berkat rohani yang tertinggi maknanya adalah Ekaristi. Saat kita boleh menerima Kristus Sang Roti Hidup, di sini kita diingatkan bahwa para bapak gereja untuk memohon kehadiran Kristus Sang Roti Hidup di dalam hidup kita setiap hari. Dan jika setiap hari ini diucapkan setiap hari, maka artinya ada selama-lamanya. Semoga Tuhan Yesus Sang Roti Hidup itu sungguh menguatkan dan menyembuhkanku hari ini dan selama-lamanya. Dan ampunlah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dikatakan sini bukan ampunlah kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Maka seharusnya pada saat kita membaca doa ini, kita sudah harus mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita atau yang menyakiti hati kita. Mari kita renungkan kalimat yang sederhana ini, namun sangat dalam artinya, bahwa Tuhan akan mengampuni kita kalau kita terlebih dahulu mengampuni orang yang lain. Jadi artinya kalau kita sudah mengampuni, maka kita pun beroleh ampun dari Tuhan. Betapa sulitnya perkataan ini kita ucapkan pada saat kita mengalami sakit hati yang dalam terhadap sesama, terutama jika itu disebabkan oleh mereka yang terdekat dengan kita. Namun Tuhan menghendaki agar semua mengampuni mereka, agar kita pun dapat diampuni olehnya. Maka ampunlah orang lain sesungguhnya, bukan saja demi orang itu, tetapi sebaliknya demi kebaikan kita sendiri, supaya kita pun diampuni oleh Tuhan. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi masukkan pada hari yang jahat. Marilah kita sadari bahwa kita manusia yang lemah dan mudah jatuh ke dalam dosa dan kesalahan. Kita belum sampai pada tingkat di mana kita benar-benar terbebas dari segala godaan dan pencobaan. Pencobaan itu bisa bermacam-macam. Ketakutan menghadapi masa depan, sakit penyakit, masalah keluarga, dan pekerjaan. Namun bisa juga merupakan pencobaan rohani, terutama godaan untuk menjadi sombong karena merasa terberkati dengan aneka karunia dan kebajikan. Untuk yang terakhir ini, Santa Teresa mengingatkan bahwa kita seharusnya rendah hati. Tidak boleh terlalu yakin bahwa kita tidak akan jatuh ke dalam dosa. Jangan sampai kita bermegah akan suatu kebajikan. Santa Teresa mengambil contoh bahwa kita tidak boleh terlalu cepat mengambil sabar. Sebab akan ada saatnya bila seorang hanya sedikit saja menyinggung hati kita, namun langsung kesabaran itu hilang. Maka sikap yang terbaik adalah selalu berjaga-jaga, menimba kekuatan dari Tuhan, dan menyadari bahwa kita sungguh tergantung kepadanya. Ada banyak untuk meresapkan perkataan dalam doa Bapa Kami. Kita dapat berhenti sejenak setelah kita mengucapkan satu kalimat dan merenungkannya, atau kita dapat memilih satu bagian kalimat dalam doa Bapa Kami itu dan kita merenungkannya berulang kali sepanjang hari. Kedua cara dapat mengantar kita kepada pemahaman yang lebih mendalam setiap kali kita mengulangi doa Bapa Kami di kemudian hari. Contohnya, pada saat mengucapkan doa Bapa Kami, kita dapat meresapkan demikian. Bapa Kami yang ada di surga, betapa aku bersyukur menyebut namamu Bapa, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, biarlah namamu dimuliakan di kehidupanku, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Aku mau taat dan menjadikan kehendakmu yang terutama. Berilah kami rezeki pada hari ini, terutama rezeki yang rohani, itu Kristus Sang Roti Hidup. Dan ampunilah kesalahan kami, kasihlah aku yang berdosa ini seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Berilah aku kekuatan untuk mengampuni sama, dan janganlah masukkan
kami ke dalam pencobaan, sebab aku mengakui kelemahanku, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, terutama kesombongan dan kesenjangan hati. Oke, itulah doa Bapa kami. Terima kasih.